Ya, ini sudah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan mendengarkan atau menyeminarkan ya proposal tesis yang tahapannya ini sebenarnya tahapan terakhir, sudah fake begitu ya. Harapannya semester ini sudah fake, sudah instrumen malah ya. Instrumen nanti semester 4 ngambil data ya 3 bulan lah. 3 bulan, terus kemudian nanti tinggal ngetik 2 bulan ujian sebelum 6 bulan, targetnya 5 bulan lah, 5 bulan nanti bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni. Ya, Juni itu sudah harus fix. Nanti Julinya itu ujian, perbaikan sebulan, terus nanti biasanya September wisuda ya. Jadi sudah dekat. Jadi harapannya ini masuk semester baru malah sudah instrumen. Syukur nanti instrumennya disampaikan. Karena ini kan tahapannya proposal di semester 1, semester 2, semester 3 ini sudah semakin mantap ini. Jadi semester 4 sudah dapat 3 bab, bab 1, bab 2, bab 3, semester ini sudah selesai. Tinggal bab 4. Kalau bab 5 kan tinggal kesimpulan itu. Hanya bab 4 ngambil data di lapangan. Sudah selesai itu sebenarnya. Baik, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan keberkahan. Kita awali dengan meluruskan niat kita dengan melafalkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Ustazah Siti Zubaidah mempresentasikan. Nggak apa-apa, nggak ada kawannya nanti nyusul karena ini kaitannya dengan waktu. Biar nanti waktu ini bisa kita maksimalkan untuk 2 orang. Sudah saya record sehingga nanti bisa diikuti oleh teman-teman yang lain. Dipersilakan nanti latar belakang mau dari Word-nya juga boleh ya. Kemudian latar belakang masalah mungkin yang poin saja kenapa penelitian ini penting dilakukan, kemudian rumusan masalah, kemudian metode, itu saja 3 hal saja. Dipersilakan. Mungkin pakai Word saja ya. Pakai Word. Monggo. Mau share screen sendiri boleh. Suaranya dikencangkan lagi kayaknya. Di Kebumen hujan apa tidak? Ini terang alhamdulillah. Alhamdulillah terang ya. Ya, oke. Nanti voice-nya tone-nya diperkuat lagi biar recordingnya bagus. Jadi monggo. Sudah cukup, Ustaz? Ya, sudah. Nanti setelah ini Ustaz Tagung ya. Jadi monggo. Bisa. Nanti syukur-syukur instrumennya disampaikan juga ya. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang terhormat Ustaz Darajat dan juga teman-teman bimbingan Ustaz Darajat. Langsung saja, bismillah saya. Voice-nya dikeraskan lagi Ustazah. Okay. Okay. Sudah terdengar? Ya, pun tambah keras pun. Okay. Untuk tesis saya mengambil judul evaluasi pembelajaran akidah akhlak berbasis konteks input proses produk atau chip di MTS Muhammadiyah Arbosari. Adapun latar belakang ini teori tentang evaluasi dari beberapa pendapat dari beberapa ahli bahwa evaluasi adalah proses menggambarkan, memperoleh,
dan memberikan informasi yang berguna untuk menilai alternatif keputusan. Ya. Evaluasi menggunakan informasi hasil pengukuran dan penilaian. Hasil pengukuran berbentuk skor atau angka yang kemudian skor ini dinilai dan ditafsirkan berdasarkan aturan untuk ditentukan tingkat kemampuan seseorang. Jadi nanti saya mengevaluasi dari pembelajaran akidah akhlak pada di MTS Muhammadiyah Argosari, bahwa dalam dunia pembelajaran menilai atau mengukur ini sangatlah penting dalam proses pembelajaran. Maaf Ustadz, di sini saya juga masih agak bingung ya. Evaluasi itu kan menilai dan mengukur. Padahal menilai dan mengukur itu ada perbedaannya. Ini saya masih bingung sebenarnya. Saya ulang lagi, dalam dunia pembelajaran, menilai sering diartikan sama dengan melakukan evaluasi. Perbedaan antara kedua kata tersebut terletak pada pemanfaatan informasi, di mana informasi penilaian merupakan hasil pengukuran, sedangkan informasi pada evaluasi berupa nilai. Nah, evaluasi merupakan suatu proses yang sistematis untuk menentukan, membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan tercapai dengan baik. Evaluasi merupakan suatu proses di mana pertimbangan atau keputusan suatu nilai dibuat dari berbagai pengamatan, latar belakang, serta pelatihan dari evaluator. Langsung saja saya ke tujuan. Jadi tujuan evaluasi pembelajaran akidah akhlak di MTS Muhammadiyah Argosari adalah berusaha untuk usaha yang dilakukan oleh guru untuk mengadakan penilaian dengan maksud melihat apakah usaha yang dilakukan melalui pengajaran sudah mencapai tujuan. Di sini pembelajaran akidah akhlak yang sudah terlaksana di MTS Muhammadiyah Argosari belum terlaksana secara ideal. Hal itu dapat dilihat dari beberapa permasalahan yang harus diselesaikan, diantaranya adalah banyaknya nilai ulangan yang dihasilkan oleh siswa yang belum mencapai KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Yang kedua, kurangnya apresiasi siswa terhadap pelajaran akidah akhlak, sehingga terlihat motivasi internal siswa yang dirasa masih kurang. Ketiga, jam pelajaran yang minim, yaitu hanya 2 JTM atau jam tatap muka dalam 1 minggu, tentu tidak cukup untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Maka dalam hal ini sangatlah diperlukan evaluasi terhadap pembelajaran yang nantinya diharapkan mampu meningkatkan hasil belajar siswa dan sekaligus meningkatkan kinerja guru dalam mendidik. Melalui evaluasi berbasis JIP, ini akan dapat diketahui faktor mana yang sudah berjalan atau sesuai dengan kriteria, apakah program perlu ada perbaikan, dihentikan, atau dimodifikasi untuk efektivitas program ke depan. Untuk identifikasi masalah, dari latar belakang masalah yang telah disampaikan, dapat diidentifikasi yang pertama, bagaimana pelaksanaan pembelajaran akidah akhlak di MTS Muhammadiyah Argosari. 2. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran akidah akhlak berbasis CIP terhadap hasil yang dicapai oleh siswa MTS Muhammadiyah Argosari.
Yang ketiga, kendala apa saja yang dihadapi dalam evaluasi pembelajaran akidah akhlak berbasis CIP di MTS Muhammadiyah Al-Ghazali. Fokus dan rumusan masalah. Dari identifikasi permasalahan yang ada, selanjutnya penelitian akan difokuskan pada bagaimana evaluasi pembelajaran akidah akhlak di MTS Muhammadiyah Al-Ghazali. Fokus penelitian yang pertama, evaluasi terhadap perencanaan pembelajaran akidah akhlak di MTS Muhammadiyah Al-Ghazali. Yang kedua, evaluasi terhadap proses pembelajaran akidah akhlak di MTS Muhammadiyah Al-Ghazali. Ketiga, evaluasi terhadap hasil pelaksanaan pembelajaran akidah akhlak di MTS Muhammadiyah Al-Ghazali. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini ada 3. Yang pertama, mengevaluasi perencanaan pembelajaran akidah akhlak. 2. Mengevaluasi proses pelaksanaan pembelajaran akidah akhlak. Dan yang ketiga, mengevaluasi penilaian hasil pembelajaran akidah akhlak. Adapun manfaat penelitian, yang pertama, bagi pihak peneliti, diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan tentang bagaimana melakukan evaluasi pembelajaran akidah akhlak, proses pembelajaran, dan evaluasi hasil pembelajaran akidah akhlak, serta tindak lanjutnya terhadap pelaksanaan pembelajaran akidah akhlak. Bagi pihak sekolah, yang pertama siswa, diharapkan siswa mampu penelitian ini diharapkan mampu memberikan bantuan untuk siswa supaya lebih memahami pembelajaran akidah akhlak dengan cara yang baik dan mudah dilakukan dengan hasil yang maksimal, khususnya pada siswa dalam kondisi dan situasi yang modern ini. Yang kedua, meningkatnya semangat siswa untuk mengetahui pembelajaran akidah akhlak secara kontinu. Bagi guru, yang pertama, guru mampu merencanakan pembelajaran akidah akhlak. 2. Guru selaku pendidik lebih mudah mengelola proses pelaksanaan pembelajaran akidah akhlak sesuai dengan rencana yang telah dilakukan dengan baik. Bagi sekolah, ini dapat menentukan kebijakan yang di skip terus naik. Metode. Ini Ya. kita bab 3. Ya. Metode. Saya akan melakukan penelitian dengan metode kualitatif fenomenologis, yaitu penelitian yang mengedepankan pengumpulan data atau realitas persoalan yang berlandaskan pada pengungkapan apa-apa yang telah dieksplorasikan atau diungkapkan oleh responden. Di sini masalah yang ditemukan pada pembelajaran akidah akhlak ini dapat diselesaikan dengan memperoleh data penelitian secara lengkap yang dilakukan dengan berbagai teknik pengumpulan data antara lain. Yang pertama, wawancara dengan informan yaitu siswa di MTS Muhammadiyah Al-Ghazali. Kedua, kajian dokumen yang dilakukan terhadap dokumen-dokumen yang terkait dengan kurikulum, jadwal pelaksanaan, materi yang digunakan oleh pengajar akidah akhlak. Ketiga, observasi terhadap objek-objek yang dapat memperkuat data yang diperoleh sebelumnya
dan dapat memperjelas pemahaman atas proses dan hasil pelaksanaan program yang antara lain presentasi kehadiran, nilai siswa, penugasan, dan tugas akhir siswa. Keempat, berupa kuesioner yang diberikan kepada pengajar akidah akhlak. Selanjutnya, data analisis dengan metode konten analisis, yaitu menganalisis isi hasil dari pengumpulan data yang selanjutnya ditarik kesimpulan. Ini sumber data. Yang pertama, data responden dari wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Yang kedua, guru akidah akhlak. Yang ketiga, peserta didik. Teknik pengumpulan data, teknik dan instrumen pengumpulan data menggunakan teknik kualitatif lapangan melalui observasi, wawancara secara mendalam, dokumentasi, ya ada 3 nih, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Terus teknik analisis data. Untuk menentukan validitas data menggunakan triangulasi. Jadi teknik triangulasi ini peneliti menggunakan dengan cara pengumpulan data yang bervariasi dalam memperoleh data dari sumber data yang sama. Yaitu menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah data-data berhasil dikumpulkan dari sumber data, kemudian dipadukan dan dicek antara sumber data seperti data yang diperoleh melalui observasi, selanjutnya dicek dengan data hasil wawancara. Demikian juga data hasil wawancara dicek dengan data yang diperoleh dari dokumentasi. Dan jika hasil yang dikumpulkan ternyata berbeda, selanjutnya peneliti melakukan diskusi dengan sumber data terkait untuk dilakukan validasi data yang dianggap benar dan sesuai. Dengan demikian didapat benar-benar sesuai dengan hasil wawancara dengan dokumen yang ada. Untuk triangulasi sumber, yang pertama dari wakil kepala sekolah bidang kurikulum, ini dilakukan dengan melalui wawancara. Terus apa lagi, Ustaz? Terus ke bawah. Ini nggih. Ya. Oke. Analisis data. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analitik dengan didukung data kualitatif. Ini saya menggunakan model Miles dan Huberman, yaitu melalui reduksi data, itu memfokuskan Terus ke bawah. penyajian data, verifikasi, sampai sini. Daftar pustakanya. Daftar pustakanya ini. Terus bawah. Oke. Dan saya ini baru dapat bukunya, jadi
Bukunya dapat apa? bukunya ini Oh, evaluasi pendidikan. Baru saya baca pendidikan, terus ini Suharsini. Punya siapa? Suharsini. evaluasi pendidikan Dr. Andas Paya Nur Kancana. Oh, ya ya. Ya. Terus ini evaluasi hasil belajar, Dr. Purwanto, MPD, dan ini evaluasi pendidikan Dr. Andes Haji Daryanto. Ini baru saya buka, maaf, jadi ketika mau presentasi ini baru saya Pinjam buka. apa beli? Pinjam. Oh, pinjam. Nggih. Pinjam di perpus. Nggih, sama saudara. Oh, luar biasa. Nggih. Baik, terima kasih. Instrumennya sudah ada? Instrumennya belum. Oh, belum. Nggih, belum. Iya. Jadi saya sampaikan kembali. Semester ini targetnya karena tahapan proposalnya sudah 4 tahapan ya. Ini mungkin saringan terakhir itu. Saringan terakhir. Bos, proposal ya seluruh. Saringannya ya sudah sampai proposal, sampai instrumen Ya, ya. bos, siapa ya? Instrumennya disampaikan ya. Sehingga kemudian menjadi dosen kasih ngomong. lebih matang ya, lebih matang. Baik. Saya review dulu ya. Review. Saya ini keluar dulu, share screen-nya keluar. Nggih. Saya mau masuk. Sebentar. Mungkin ya hari ini 2 orang ya, 2 orang. Mungkin nanti kita batasi saja sampai maksimal jam 9 lah. Jam 9 cukup. Biar besok bisa masuk sekolah dengan ceria ya, ceria. Ceria, sehat walafiat. Ya. Saya izin share screen ya. Share screen. Sudah terlihat, Ustazah? Nggih, sudah. Nanti saya sudah share tentang bagaimana editing itu ya. Jadi kalau tulisannya kok seperti ini ya. Oh iya. Ini berarti ada yang salah. Ya, yang maksudnya harusnya miring ya. Ada yang kurang lah ya. Ini nanti ada yang biru, ada yang merah ya. Ada yang merah. Ini kalau di tempat saya karena namanya proofing, sudah diikuti proofingnya belum itu? Belum ya. Jadi ini kalau yang merah ini berarti ada kesalahan. Ya, yang merah ini terlihat ya. Merupakan gitu kan? Nah, nanti klik kanan ya. Ini langsung otomatis nih. Nah, gitu kan. Ya. Fokus itu. Ini kalau jadi terlalu banyak tipenya itu menjadi tidak menarik ya. Ini misalnya kalau yang biru itu karena kelebihan itu. Nah. Saya sekilas saja ya. Ini yang merah. Kalau yang merah itu karena ini sudah integrasikan dengan kamus KBBI ya. Yang ini diselesaikan ya. Di antaranya diselesaikan. Nah, ini nanti dan seterusnya ya. Ini berarti banyak. Kalau yang merah ini biasanya kata nama diri, nama tempat itu blok merah ya. Warna merah ini. Ini mungkin banyak yang gandeng ya, gandeng. Terus kita abaikan dulu. Nah ini. Kurang spasi. Ini karena
Ini yang benar teoritis apa teoretis? Teoritis. Klik kanan saja ini, klik kanan ya. Yang betul itu teoretis ini, yang ini. Yang ini ya. Nah. Deskripsikan. Dideskripsikan ya sudah betul. Ini yang ini klik kanan dan seterusnya ya. Di sini yang betul yang mana? Klik kanan di sini. Nah, ini. Ya, terus. Nah, ini kalau punctuation tanda baca itu tidak boleh gandeng, tapi dipisah ini. Nah, ya. Gandeng. Double B, oke. Sudijono harusnya ini. Sudijono ya. Terus yang ini klik kanan menentukan. Diinstruksikan sudah betul ya. Evaluan oke. Di bidang dan seterusnya sampai ke bawah ya. Nah, ini karena belum Mendeley. Kalau yang lain kan sudah Mendeley ya. Ini tambahan ini. Ya, cirinya tambahan karena tidak konsisten dengan yang atas dan bawah itu. Kalau yang atas dan bawah kan nama belakang. Ini harusnya Sudijono ini. Ya. Ini berarti tambahan ini. Kalau yang aslinya ketika disorot ini ngeblok. Nah, ini kok nggak ngeblok, ini berarti tambahan. Dan ini nggak konsisten. Harusnya Sudijono. Nah, kayak gini. Ya. Aktivitas, yang betul aktivitas. Terus sampai ke bawah dan seterusnya ya. Komprehensif, klik kanan. Nah, caranya bagaimana mengaktifkan ini? Mengaktifkan namanya proving. Yang betul mana ini? Objek apa objek? Klik kanan, yang betul objek. Nah, itu ya. Terus masih banyak yang merah-merah nih. Merah sama biru. Ya. Terus nanti dicek lagi ya. Ini kalau di tempat saya terblok. Ini manajemen. Ya, manajemen yang betul. Nah, caranya di sini file, kemudian more, kemudian option, ya, kemudian di sini proving. Nah, ini proving. Nah, ini dicek semua di sini. Aslinya kan begini. Ya. Nanti dicek semua ini, cek, kemudian di oke. Nah, nanti kalau sudah di oke, ini nanti berfungsi ya. Nah, berfungsi. Tapi memang artinya ini teridentifikasi begitu ya, teridentifikasi yang merah itu perlu dicurigai masih ada yang masalah begitu ya, salah, kecuali nama tempat dan seterusnya, nama diri dan seterusnya. Kemudian yang kedua, saya lompat. Bab selanjutnya ya. Bab selanjutnya. Nanti untuk yang proving itu sangat membantu karena ini kaitannya dengan kecepatan
kira-kira 4 bulan lah. 4 bulan itu penulisan sudah selesai, sehingga nanti yang 1 bulan untuk ujian dan perbaikan itu ya bisa ya, bisa. Nah, sekarang selanjutnya metode penelitian ini. Metode penelitian. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan namanya bukan fenomenologis ya. Pendekatannya adalah evaluatif. Pendekatan penelitian adalah pendekatan kualitatif, evaluatif ini. Evaluatif. Pendekatan evaluatif ya. Atau tidak usah pakai pendekatan, ini dihapus saja boleh. Penelitian ini adalah penelitian evaluatif. Ini kalau salah nanti klik kanan, nah nanti langsung dibetulkan di sini. Ya. Ya, penelitian evaluatif. Ini fenomenologisnya dicoret ya. Dicoret. Kenapa fenomenologis? Ini jelas tidak pas karena di sini menggunakan tadi ada namanya unsur dokumentasi ya. Dokumentasi itu tidak ada. Kemudian nah ini validitas. Jadi kalau dalam fenomenologi tidak ada validitas ya. Kemudian tidak ada triangulasi ya, tidak ada. Nah, karena CIP ya, judulnya kan CIP. CIP. Kalau CIP itu evaluasi, apa itu evaluasi? Evaluasi kan sesungguhnya membandingkan ini. Ya. Membandingkan kriteria dengan data di lapangan. Kan begitu. Membandingkan kriteria dengan data di lapangan. Itu evaluasi itu. Jadi misalnya KKM-nya berapa itu? Berapa KKM-nya, Ustazah? 70. 70 ya. 70. Nah, 70 itu disebut kriteria. Ya. Itu disebut KKM, itu disebut kriteria itu. Ya. Kemudian ternyata data di lapangan ya, data di lapangan ya, nilainya itu 90 ya, nilainya 90 misalnya ya, 90. Nah, ini misalnya untuk apa tadi, ada chip contact input process ya, ada produk lah ya, produknya misalnya nilai akhirnya 90, berarti ini kan sudah termasuk yang bagus kan begitu, sangat bagus. Sangat bagus. Nah, itu yang disebut dengan evaluasi itu. Jadi yang tidak ada di sini namanya belum ada kriteria. Jadi nanti di bab 3 buat namanya kriteria. Buat kriteria. Karena kita mau membandingkan, sementara belum ada kriterianya. Misalnya lagi, kalau besok kan mau semesteran ini, dia dapat nilai A. Kapan, apa kriteria A? Nah, gitu kan, kriterianya kan nilai di atas 95 kan begitu ya. 95 sampai 100. Nah, itu dibuat terlebih dahulu. Namanya penelitian evaluasi adalah menyusun kriteria, kemudian kita mendapatkan data di lapangan, kemudian dibandingkan. Nah, yang di sini tidak ada.
itu kriterianya setiap komponen, input, proses, produk itu belum ada. Jadi nanti masuk di bab 3 ya. Jadi kalau tadi pendekatannya fenomenologi tidak pas. Karena fenomenologi tidak pakai angka ya, tidak pakai angka. Nah, fenomenologi hanya melukiskan ya, melukiskan. Sementara ini pakai angka, ini mau tidak mau harus pakai tadi pengukuran ya. Nggih. Nah, itu pengukuran. Fenomenologi itu tidak pakai angka, sementara ini pakai pengukuran. Mengukur kan menentukan besar ya, namanya berapa nilainya, berapa besarannya itu ya, amount begitu ya. Maka mengevaluasi. Bagaimana cara membuat kriteria? Ya, cara membuat kriteria itu saya sudah membuat video pembelajaran itu. Video pembelajarannya saya stop dulu. Video pembelajarannya ada di YouTube saya ya, di YouTube. Coba saya share YouTube-nya. Suara putus-putus, Dad. Oh, putus-putus ya? Di sini jelas. Oh, iya. Kalau sinyal saya tak stabil ini, ya. Saya share di di grup ya. Yeah. Saya share di grup. Ya. Apa suara saya masih putus-putus apa tidak? Jelas. Sudah jelas ya? Jelas. Ya, baik. Nah, jadi nanti Ustazah ditambahkan itu yang fenomenologi dicoret. Gunakan namanya pakai pendekatan evaluasi, penelitian evaluasi namanya ya. Nah, ini video saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya share dulu. Awali perkuliahan pada malam hari ini dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Iring doa semoga amal. Nah, itu nanti tinggal diikuti ya. Yeah. Nah, ini namanya kriteria ini Ustazah nih. Nah, Putus-putus, Dad. Kurang jelas. kalau di tempat saya stabil. Ustazah, tempat ini Ustazah jelas tidak? Jelas? Yo, Ya. berarti tempat Ya. ini. Ustaz Agung mungkin. Ya, Ustaz Agung itu nggak stabil. Tempat saya nggak masalah ini, udah bagus. Nah, ini namanya kriteria Ustazah. Yeah. Ya, nanti dibuat seperti ini. Ya, dibuat kriteria komponen, setiap komponen. Jadi ini nanti X, ini min-nya ditambah 1,5 SD, ya baik sekali, kemudian baik, cukup baik, kurang baik, tidak baik. Jadi mengevaluasikan, menentukan, tadi ada kebijakan ya. Jadi mengevaluasi itu tidak lepas dari pengukuran. Ini namanya pengukuran. Kemudian evaluasinya yang ini. Jadi menentukan dulu nilainya, berapa besarannya, baru ditentukan kemudian hasilnya. Oh, ternyata inputnya siswanya baik. Nah, gitu ya. Siswanya baik. Suara saya terdengar, Ustazah? Yeah, jelas? Enggak masalah ya, suara saya ya? Yeah, tidak. Jelas Ustaz. Oh, iya. Pak Ya, Agung jelas, tuh. Ayo keluar rumah ya Pak Agung. iya, coba. Dari teras ini. Teras sambil ngopi kayaknya makbiar itu kan. Ya, ini namanya evaluasi. Jadi di bab 3 tambahkan dulu kriterianya. Yang dipakai mau kriteria skala berapa? Ini kan skalanya 6 ini. 1, 2, 3, 4, 5. Skala 5. Skala 5 baik sekali, baik, cukup baik, kurang baik, tidak baik.
siapa yang menentukan? Ya peneliti sendiri. Mau pakai kriteria 3 juga boleh. Baik, cukup, kurang ya boleh. Nah, begitu. Nah, ini nanti diklik ya. Nah, ini diambilkan dari Anak Studio. Kemarin sudah diantarkan. X-nya ini. Nah, ini cara menyusun kriteria. Nah, ini video 1 ya. Video 1 saya stop. Jadi penentuan misalnya teorinya tidak ada. Kemudian ya, video 2. Video 2. Ya. Bisa juga menggunakan FGD ya. Video 2 yang ini. Video 2. Sudah terlihat ya. Di sini penyusunan kriteria program. Yang ini diklik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Nanti tinggal diklik. Jadi yang tadi di bab 2-nya antara kriteria yang sudah terlebih dahulu dibuat, kemudian dengan data nyata. Untuk mendapatkan data nyata, biasanya para evaluator atau biasanya juga untuk para peneliti membutuhkan beberapa instrumen ya. Kemudian menentukan dahulu kriterianya. Kemudian ini data di lapangan. Nah, ini kriteria dulu ya, dibuat dulu. Kemudian diteliti data lapangannya. Nah, asesmen berbagai macam instrumen ya. Kemudian dibandingkan apa hasil dari evaluasi. Keputusannya ya. Jadi menentukan satu min dan. Nah, ini yang disebut dengan tadi pengukuran ya, pengukuran. Tadi kan bingung nih evaluasi sih dengan pengukuran saya bingung lah ya karena tidak ada ininya ini diukur dulu. Nah begitu. Jadi meneliti sebelum meneliti dibuat dulu kriterianya. Ya seperti kita menentukan lulus tidak lulus ya, naik tidak naik kan harus dibuat kriteria dulu. Jadi penelitian evaluasi adalah menyusun dulu kriterianya, kemudian mengambil data. Datanya dicocokkan dengan dibandingkan dengan kriterianya. Jadi tadi ini klasifikasinya kalau tadi skala 5 ya. Baik sekali, baik, cukup, kurang dan seterusnya. Kalau ini skala 3 ya, mau pakai skala 3 boleh, skala elemen juga boleh. Bagaimana cara menentukannya? Nanti ikuti di videonya ya. Min dan simpangan baku. Ini biasanya sudah baku ya, sudah baku. Jadi kalau klasifikasinya sangat baik, ideal. Atau biasanya saya nggak juga 20. Ini nama. Nah, kalau apa namanya fenomenologi itu tidak pakai angka ya. Fenomenologi itu menggali data yang non angka ya. Jadi tadi tidak pas karena ini penelitiannya adalah penelitian evaluasi. Nah, begitu. Saya kira begitu. Saya stop, kemudian balik lagi ke yang apa namanya ke tag-nya ya, tag-nya. Nah, ini nanti ditambahkan mau pakai skala 5, pakai skala 3 setiap komponen ya, komponen. Kemudian yang terakhir saja. Kalau bingung, shape itu nanti ini sudah terlihat ya daftar pustaka ya. Ya, nanti tinggal di setting saja ini antar buku itu di apa namanya di spasinya nanti tinggal di setting saja ya. Tinggal di setting. Ini caranya begini. Nah, dibuat seperti ini, kemudian di enter ya. Di enter. Ya, manual juga boleh lah ini. Dan seterusnya, ini belum ada
jurnal saya, padahal jurnal saya itu ada khusus membahas tentang evaluasi itu. Jurnal saya. Ini belum ada jurnal saya ya. Jurnal saya itu membahas evaluasi. Ini saya perlihatkan jurnalnya. Kembali ke Google Scholar ya. Google Scholar. Ya. Google Scholar. Google Scholar. Nanti diklik saja Google Scholar. Yang ini ya. Sudah terlihat? Sudah. Ya. Klik di sini Google Scholar. Ya. Kemudian di sini ada namanya model evaluasi program ini. Sudah terlihat ya? Sudah. Nah, ini klik di sini, klik. Ya. Klik, kemudian klik lagi. Nah, ini jurnal. Ini saya ambilkan dari referen pertama itu, sumber pertama ya. Nanti diklik ya. Ini sudah terlihat? Sudah. Nah, ini model evaluasi. Mau cari model apa ini? Di sini banyak. Modelnya tadi chip ya? Iya. Modelnya chip. Di sini banyak nih chip nih. Nah, nih. Tuh. Ini dari sumber pertama, Staffel Beam ini. Ada. Staffel Beam. Ini ada chip, kemudian bagaimana merumuskannya chip ini, kontak, kemudian input. Nah, ini ada nih. Apa yang disebut komponen input meliputi apa saja? Nah, ini sudah ada. Proses. Tuh. Ini nanti dimasukkan ya. Iya. Ya. Sudah ada di jurnal itu. Saya stop. Ya. Kemudian yang kurang lagi instrumennya itu dibuat. Ya, dibuat. Jadi nanti setelah ini buat instrumen. Jadi langkah pertama buat kriteria. Ya. Kriteria tadi kan mengevaluasi mau menentukan ini. Apakah pembelajaran akidah akhlak sudah baik apa belum, berhasil belum. Nah, kriterianya belum ada. Buat itu kriterianya dibuat per komponen. Komponen kontak, komponen input, komponen proses, komponen produk. Nah, begitu. Setiap komponen. Mau dibuat sama boleh. Kriterianya skala 3. Kalau skala 3 kan baik, cukup, sedang. Mau skala 5 tadi juga boleh. Baik sekali, baik, cukup, ya, kurang sekali boleh. Jadi siapa yang menentukan? Yang menentukan peneliti. Nah, apa alasannya? Nah, itu didiskusikan dengan pemilik program, gurunya. Nah, begitu. Jadi kalau mau apa namanya KKM juga boleh. Ketentuannya KKM berarti tuntas, tidak tuntas juga boleh ya. Cuma kalau tuntas dan tidak tuntas itu apa namanya daya diskriminannya itu kurang ya, kurang tegas. Kalau bisa ya tadi dibuat skala 5 ya. Minimal ya 3 lah, nah begitu ya. Kalau tuntas dan tidak tuntas itu kan namanya produknya ya, akhirnya. Tapi ada yang di kontak. Kalau kontak itu mengapa ada pendidikan akidah akhlak misalnya, itu konteksnya apa sih? Oh, ternyata itu ciri khas
dari ismuba, ciri khas di misalnya pendidikan di Muhammadiyah harus ada akidah akhlak ya. Maka kemudian apakah sudah berjalan dengan baik sesuai dengan konteksnya? Nah, misalnya begitu. Itu kan sudah ya dibuat kriteria. Jadi setiap kriteria itu setiap komponen, konteks, input, proses, produk harus ada kriterianya. Nah, begitu. Intinya begitu. Nanti setelah buat kriteria, nanti dibuat instrumen. Saya kira begitu. Kalau di FAI sudah ada chip ya, sudah ada chip, nanti bisa dipinjam boleh, dibaca tesis tentang chip. Ya, saya bimbing tentang chip itu ada 4 orang ya, tesis itu chip. Jadi ya sudah ada contohnya, silakan nanti datang gitu. Kemudian yang terakhir tadi untuk yang Mendeley-nya itu tidak pakai halaman ya, jadi nggak usah pakai halaman. Pakai karena modelnya apa ya? Kalau apa kan tidak ada halamannya. Karena tadi ada campuran, ada yang pakai halaman, ada yang tidak ya. Kemudian yang di sini ada juga yang apa namanya Mendeley-nya itu diperlukan lagi namanya metadatanya itu dibetulkan ya, metadatanya. Metadata itu misalnya ini kan sudah konsisten ini. Huruf yang kapital itu harus huruf yang depan saja. Evaluasi program keagamaan. Ini sudah betul. Tapi ada yang huruf besar semua ini, yang ini. Nah, huruf besar semua itu. Ini berarti nanti metadatanya harus dibetulkan. Metadata itu lihatnya di mana? Lihatnya di Mendeley. Ya, di Mendeley. Saya share dulu Mendeley. Mendeley-nya kemudian dibuka ya, kemudian dibetulkan. Ini sudah terlihat belum? Belum. Ini sudah? Ya, Sudah terlihat? sudah. Nah ya, ini disebut dengan yang ini metadata namanya. Ya. Berarti nanti dibetulkan yang di sini ya. Nah, jadi kalau tadi ada hurufnya kapital semua, nanti diklik di sini, diedit lagi. Diedit misalnya mana ini yang, nah yang ini kan besar semua. Ya. Itu nanti diklik 2 kali ya, diklik 2 kali nanti kemudian muncul, nanti tinggal diedit. Saya kira begitu. Sukses selalu buat Ustazah. Silakan yang kedua Pak Agung, bisa di share atau ada pertanyaan? Sudah jelas. Sementara belum. Sebenarnya banyak pertanyaan kalau masih bingung. Iya. Banyak yang bingung. Boleh nanti di chat boleh. Oke, oke. Iya, monggo. Ustaz Agung. Oke, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Share screen ya. Oke, ini saya coba, Ustaz. Sinyalnya sedang nggak bagus, Ustaz. Enggak, ya nanti tidak pakai apa namanya video boleh. Videonya dinonaktifkan, videonya boleh. Biar stabil.
Ada kesulitan, Ustaz? Share Nggih niki screen? nggih saya nyari nyadosi Zat. Niki kula cobi mlebet malih teng niki laptop. Dap Zat. Ngapunten. Recording in progress. Ya, muncul Zat. Sudah terlihat. Oke. Muncul Zat. Saya matiin dulu. Oh bunyinya apa ya? Itu double apa? Gadgetnya double? Iya Zat. Saya HP sama laptop ya? iya Zat. Harus satu itu, feedback. Ini saya matiin di laptop. Mungkin bisa dengar Zat? Ya, sudah. Monggo. Halo, Assalamualaikum. Mungkin bisa dengar? Sudah. Singkat saja, paling latar belakang, kemudian rumusan masalah, kemudian metode. Kalau sudah ada instrumen, bagus, instrumennya disampaikan. Halo Zat, mungkin bisa dengar Zat? Sudah. Rekan-rekan semuanya? Sudah. Sudah. Boleh saya mulai? Walaupun agak ini saya matikan yang di HP. Saya Saya tidak lihatnya terdengar laptop. apa ya? Ustadz Masih Agung, kedengaran Zat? Masih kedengaran? suara saya terdengar tidak?
Dia terdengar, Zed. Ya, silakan Terdengar, dimulai. Silakan dimulai. Iya, Zed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya muliakan Ustaz Darajat, rekan-rekan semuanya yang berbahagia. Pertama, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada beliau Rasulullah Muhammad SAW. Terima kasih, alhamdulillah pada malam hari ini saya bisa memaparkan tentang proposal tesis dalam seminar proposal tesis. Ini kaitan dengan yang sudah saya ajukan dari pertama dan sudah disetujui sama Ustaz Darajat, yaitu berkenaan dengan proposal tesis. Terpental apa Ustaz Agung? Ustaz Agung? Kalau kesulitan nanti saya share saja, nggak apa-apa. Ya, saya aja ya yang share itu biar mudah. Enggak, Ustaz. Nampaknya ada gangguan ya. Ustaz Agung? Ustadz Agung terpental, Ustadz, keluar dari Zoom. Oh iya. Iya betul. Ustaz Agung? Terpental ya? Belum masuk. Belum masuk. Ya sudah, ini saja maksudnya. Kalau ada yang ini kayaknya apa di Tegal hujan apa? Oh, ini udah masuk. Sudah masuk. Ya, silakan. Halo, Zed. Ya. Masuk lagi, Zed. Terpental ya? Alhamdulillah. Ya, kalau agak kesulitan saya yang share aja nggak apa-apa ada. Saya share ya. Ya, silakan Ustaz Agung. Halo, Ustaz Agung. Terpental lagi nih, Ustaz. Terpental. Saya lanjutkan, Zed. Oh, Ya, silakan Terima sudah kasih. saya bantu ya. Saya share dah. Iya, Zed. Makasih, Zed. Saya yang di laptop saya matikan aja, Zed. Biar terima kasih rekan-rekan
semuanya? Alhamdulillah. Perpental lagi ya. Ya, mungkin karena waktunya yang terbatas sehingga mungkin Halo, saya Assalamualaikum. ya mungkin Sudah kedengaran, Set? dicukupkan Semuanya? saja ya. Maksudnya sudah jam 9, saya review saja ya. Ini, Set, saya coba paparkan, Set, sedikit. Maka, apa, Set? Ini masalah yang pertama, bab 1, saya sudah sampaikan berkenaan latar belakang masalah. Saya mengambil bahwasanya pendidikan merupakan upaya yang mempersiapkan generasi muda dalam menyambut dan menghadapi perkembangan zaman di era global, termasuk media dapat digunakan sebagai sarana dalam memberi materi pendidikan. Maka posisi dalam pendahuluan saya banyak mengedepankan tentang memaparkan media pembelajaran yang menarik bagi siswa, karena dapat menjadi rangsangan bagi siswa dalam proses pembelajaran. Pengelolaan alat bantu pembelajaran sangat dibutuhkan dalam lembaga pendidikan formal. Jadi media pembelajaran dapat digunakan sebagai alat bantu dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian identifikasi masalah, karena banyak guru yang kurang kreatif untuk mengembangkan media pembelajaran, termasuk yaitu dalam materi ISMUBA, termasuk nilai ulangan yang buruk dan identik siswa kurang memahami pelajaran. Itu butuh adanya media pembelajaran untuk dikembangkan dan bisa meningkatkan kemampuan para siswa dan keaktivitasan dalam pembelajaran. Kemudian saya juga membatasi masalah. Masalah ini terbatas pada pengaruh media pembelajaran berbasis Microsoft PowerPoint pada mata pelajaran ISMUBA kelas 11 di SMA Muhammadiyah Darub dan SMA Muhammadiyah Suradadi Kabupaten Tegal. Kemudian objek penelitian ini adalah siswa-siswi SMA Muhammadiyah Darub dan SMA Muhammadiyah Suradadi kelas 11 Kabupaten Tegal. Kemudian rumusan masalah sesuai dengan latar belakang yang telah dipaparkan di atas. Saya pribadi merumuskan beberapa permasalahan penelitian, yaitu bagaimana prosedur pengembangan media pembelajaran, proses mapel Ya, kita cermati bersama-sama ya. Cermati bersama-sama. Barangkali ada masukan dari teman-teman. Ini terpental kembali. Jadi tujuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah sebagaimana yang ditemukan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisa pengembangan media pembelajaran, terkhusus mata pelajaran ISMUBA di SMA Muhammadiyah Kabupaten Tegal. Masuk juga untuk mendeskripsikan dan menganalisa tingkat kemenarikan penggunaan media pembelajaran mata pelajaran ISMUBA di SMA Muhammadiyah Kabupaten Tegal. Kemudian untuk mendeskripsikan dan menganalisa tingkat keefektifan penggunaan media
Terpental ya Ustadz Agung ya. Total, Ustaz. Iya. Mohon maaf Ustaz tanya. Ya. Kalau mau proofing itu bisa diblok secara keseluruhan atau harus satu-satu nggih? Itu sudah saya buat video, 2 video di atas. Di grup. Di grup. Nggih. Ada yang nanti kalau kaitannya program itu Ustadz Edi lebih canggih itu. Siap. Ya, nanti ada tambahan mungkin dari Ustadz Edi ya. Saya buat proofing itu ada yang pakai barangkali apa namanya kalau yang di internet itu pakai online proofingnya. Karena mungkin beberapa laptop dicentang itu tidak muncul ya, tidak muncul. Sehingga mungkin harus ditambahkan, diaktifkan namanya language-nya itu, sehingga kemudian nanti apa namanya tersinkronisasi dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah begitu ya. Jadi saya sudah membuat 2, ada yang kalau yang tadi proofingnya itu tanpa internet, tinggal nyentang saja begitu ya. Tapi ada beberapa laptop yang dicentang tidak mau itu karena mungkin tidak sinkron ya, tidak keluar merahnya, birunya itu ya. Itu karena mungkin belum diaktifkan. Mungkin ini yang ahli itu Ustadz Teddy itu. Kemudian ada yang pakai internet. Saya sudah bikin video yang pakai internet ya. Pakai internet, jadi proofing online. Proofing online itu dalam rangka mobile karena Bapak Ibu termasuk aktif, kita bisa melakukan proofing dengan internet. Tapi masing-masing ada plus dan minusnya. Ya. Sudah masuk belum ya? Baik, karena ini waktunya sempit, saya langsung ambil alih ya Ustadz. Ustadz Agung. Belum masuk ya? Ustadz Agung. Belum masuk. Iya, sayang ini saya mau mereview itu. Belum masuk. Agung. Ya baiklah, saya sudah record ya, sudah record di sini. Nanti tinggal di-share kembali ya. Saya share. Yang pertama ini proposal tesis pengembangan. Ada yang tahu ini? Jenis penelitian apa? Pengembangan. Ya, ini penelitiannya adalah penelitian R&D ya. R&D, ya, R&D, Research and Development. Kalau R&D, ciri dari R&D adalah produk. Cirinya adalah produk. Produk pengembangan. Ya. Atau kalau katakanlah ini penelitian terapan lah ya. Penelitian terapan. Jadi yang pertama, judulnya ya itu adalah penelitian terapan atau produk ya, atau R&D. Sambil saya cek ini sudah masuk atau belum masuk ya. Nah, karena ini penelitian terapan, maka di proposalnya itu harusnya ya, ini nomor 1 ya. Nomor 1 di sini belum muncul. Nah, ini rumusan masalahnya sudah oke, ini rumusan masalahnya. Bagaimana prosedur pengembangan? Bagaimana tingkat kemenarikan? Bagaimana tingkat keefektifan? Ini sudah sesuai ya. Sudah sesuai dengan judul. Ya, dengan judul ini sudah saya blok. Karena tadi adalah penelitian pengembangan. Ya, penelitian pengembangan ini sudah sesuai dengan judul. Rumusan masalahnya ya. Rumusan masalah sudah sesuai dengan judul.
Kita kasih warna apa nih? Oke. Afwan Zat, baru nyambung lagi Zat. Ya, Sinyalnya saya, kurang bagus. ya, saya Mohon ambil maaf. alih karena waktunya itu sempit, ya. Waktunya sempit, saya ambil alih langsung saya review saja, saya beri masukan-masukan ya. Saya beri masukan. Ya. Karena waktunya terbatas Iya sih. Zat, Ya. monggo Zat. Jadi mulai lagi ini. Mau nanti recordingnya kirim ya Zat. Iya, ini sudah record ya. Saya mulai lagi nih. Judulnya kan pengembangan media ya. Ya. Mau nanti recordingnya dikirim ya Zat. Ya, ini maka suara saya terdengar nggak ini Ustaz? Putus-putus Zat. Oh, putus-putus. Sinyalnya belum stabil. Iya, kalau tempat saya sudah bagus ya. Di sini Anu jelas. Ustazah Siti Zubeda ini kan Iya, paling jelas. jelas ya. Jelas. Ya, Ustazah Jelas sekali. Titi kan di puncak gunung di sana ini jelas ini. Kalau Ustadz Agung malah di kota ini harusnya Suara jelas. putus-putus Zat. Oh, yang putus-putus itu tempat anu ini Ustadz Agung. Ini Ustazah Siti Zubeda yang di puncak gunung malah bagus. Ya, jadi, ya saya teruskan saja nih karena sinyalnya. Jadi ini jenis penelitiannya adalah penelitian R&D. Ciri dari R&D adalah produk ya, produk. Nah, kita analisis di rumusan masalahnya itu sudah sesuai dengan judulnya. Ya, kemudian sekarang metodenya. Nah, metodenya itu tidak pas ya. Metodenya tidak pas. Kita lari ke kerangka pikir. Di kerangka pikir itu tidak pas karena ini penelitiannya adalah penelitian korelasi atau regresi ya, korelasi atau regresi. Jadi kerangka pikirnya itu tidak pas tidak sesuai dengan penelitian R&D ya, R&D. Tidak sesuai dengan penelitian R&D. Kalau yang penelitian ini adalah penelitian korelasi atau regresi ya, korelasi. Jadi mendingan nanti kalau mau sesuai judul maka ini harus dirubah yang ini kerangka pikirnya ya. Jadi ini tercampur ya, tercampur. Kerangka pikirnya tidak begitu. Jadi untuk mengatasi ya misalnya problem tadi prestasinya rendah dan seterusnya, maka perlu dibuatkan media yang menarik. Nah, itu maka kerangkanya tidak seperti ini. Ini penelitian korelasi atau regresi. Ya, jadi ini tidak pas. Jadi ini tercampur ya kerangka pikirnya. Kemudian hipotesisnya juga. Jadi kalau yang nomor C dan D ini dipakai sesuai ini, maka judulnya dirubah. Jadi studi pengaruh X1 X2 terhadap Y atau studi korelasi boleh ya. Pengaruh media, kemudian profesionalitas guru terhadap prestasi belajar. Itu judulnya begitu ya, judulnya. Jadi ini campur ya, campur. Jadi ada dua judul di sini. Judul yang R&D ya, rumusan masalahnya sudah oke. Kemudian yang judul yang kedua adalah judul studi korelasi. Ya, ini nomor yang C dan D itu sudah searah ya. Jadi ini campur. Kemudian selanjutnya pertanyaan penelitian, apakah pengembangan media? Nah, ini balik lagi ini sudah sesuai dengan judul. Ya, sudah sesuai dengan judul. Tetapi tidak sesuai dengan C dan D ya. Kalau C dan D kerangka pikir itu adalah penelitian korelasi, sementara ini adalah penelitian pengembangan. Jadi di sini ya judul, rumusan masalah,
dan pertanyaan penelitian sudah sesuai, ya namanya penelitian R&D. Tetapi ya kerangka pikir ya tadi yang C dan D itu tidak sesuai. Artinya salah kamar itu loh, tidak sesuai. Itu karena kamarnya adalah kamar penelitian korelasi, ya, penelitian korelasi. Jadi kalau mau pakai yang sesuai dengan pengembangan mestinya ya nanti apakah ya apa namanya nanti hipotesis tidak pakai hipotesis ya. Jadi penelitian pengembangan tidak pakai hipotesis. Ya. Jadi karena itu produk. Jadi produk ya apa namanya hipotesisnya yang ini tadi apakah sudah sesuai apa belum. Nah ini yang rumusan masalah ya. Rumusan masalah. Kita lanjutkan. Nah, jadi kalau penelitian pengembangan tidak usah pakai hipotesis. Selanjutnya pendekatan. Ini pendekatan. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan pengembangan sudah oke ya. Tetapi di sini kalau penelitian pengembangan itu kan ada model ya. Ada modelnya pakai Borg and Gold, apa pakai AD, apa pakai 4D, atau pakai 5D. Nah, itu ini belum jelas ya. Jadi pakai model apa ya pengembangannya? Pengembangan pakai model apa? Ya. Ya. Apakah model Borg and Gold? Gold, ya ini nama orang ya. Borg and Gold itu 10 langkah ya. Ada 10 langkah. Apa mau pakai model AD? Ya. Apa mau pakai 4D? Ya. Apa mau pakai Dick and Carry ya? Ya, ini belum ada. Belum ada. Ya, nanti ditambahkan. Nanti lihat di apa namanya? Di penelitian saya ada tuh di Google Scholar saya itu sudah ada. Nah, desain penelitian. Ini desainnya itu mengikuti penelitian tadi yang korelasi atau regresi ya, korelasi regresi. Jadi campur ini penelitiannya ya, campur. Kemudian nanti tidak pakai ini ya. Kalau penelitiannya R&D tidak pakai populasi dan sampel. Tapi ini dipakai hanya untuk namanya uji produk ya. Jadi tidak pakai populasi dan sampel. Jadi masih campur ini. Ya. Tapi kalau mau pakai penelitian korelasi, oke pakai populasi dan sampel. Tapi kalau mau pakai R&D, tidak pakai populasi dan sampel. Jadi hanya menggunakan sampel kecil, sampel besar saja begitu. Semakin produknya ke sini, semakin banyak. Ini tidak pakai ini ya. Variabel penelitian ini tidak usah. Ya, ini masih bingung ini masih apa namanya belum bisa membedakan R&D dan korelasi. Angket oke ya, tapi kalau penelitiannya angket validasi materi. Nah, ini menggunakan R&D ya. Ini sudah R&D nih. Tetapi yang ini bagian ini angket oke ya. Oke. Nanti tidak pakai ini ya kalau R&D. Jadi ini tercampur itu. Tercampur. Mendingan nanti ke perpustakaan saja biar nanti apa namanya nyontoh yang sudah ada nanti tidak bingung itu. Ini karena mungkin apa namanya ada 2 referen ya, referen R&D plus korelasi sehingga kemudian muncul di sini. Validitas mungkin masih bisa dipakai ya, dua-duanya ya. Reliabilitas oke.
Nah, teknik analisis. Data yang diperoleh kemudian dianalisis, teknik analisis penelitian ini semua pendapat, saran, laporan tentang validator. Oke, nih masih bisa dipakai kalau untuk penelitian R&D ya. R&D. Tetapi di sini belum ada kriterianya ya. Kriteria valid, kriteria baik. Kalau tadi kan rumusan masalah keterterapan ya. Coba kita kembali ke rumusan masalah ini. Produknya karena ini kaitannya dengan produk. Nah ini rumusan masalah. Bagaimana prosedur pengembangan? Oke. Bagaimana tingkat menarik? Lah ini belum ada kriterianya. Menarik. Mau dibuat skala 5 atau skala 3, menarik, sangat menarik, tidak menarik, kurang menarik. Nah kan di sini belum ada ini. Ya. Ini yang sini kriterianya. Jadi intinya di proposal ini masih campur. Ya, campur. Validitas. Nah, yang sini nih tadi. Nah, ini ya. Nah, ini belum ada kriterianya. Belum ada kriteria. Nah, kita mau menentukan efektif, tidak efektif, apa kriterianya? Di sini tidak ada. Ya. Belum ada lah. Menganalisis bahwa apa namanya produk yang kita buat, medianya itu menarik. Ya, apa kriterianya? Ini belum ada. Saya kira begitu. Mudah-mudahan nanti ini sudah terekam lah ya, sudah terekam. Jadi masih ditata lagi karena ini bagiannya adalah campur penelitian, judulnya, rumusan masalahnya itu R&D, tapi isinya itu penelitian regresi korelasi. Nah, begitu. Saya kira begitu. Tanya Nanti, sedikit, Dad. ya, silakan. Untuk penelitian saya ini termasuk kualitatif atau kuantitatif, nggih? Kalau apa namanya penelitian evaluatif, karena diperlukan kriteria, akan lebih tepat menggunakan namanya pendekatannya kuantitatif, ya, kuantitatif deskriptif namanya itu. Kuantitatif deskriptif. Deskriptif, iya. Kan dibuat kriteria dulu. Tadi kan namanya pengukuran ya. Nggih. Ukuran lulus, tidak lulus, baik, tidak lulus, baik, apa namanya, tuntas, tidak tuntas. Berapa ukuran tuntas? 70. Lah 70 itu namanya pengukuran. Ya. Lulus, tidak lulus, berapa? Kriteria lulus 80. 80 namanya pengukuran, itu berarti kuantitatif. Lulus itu namanya kualitatif. Jadi kuantitatif deskriptif itu. Kuantitatif deskriptif. Iya. Nanti berarti pakai angka ya? Iya, pakai angka. Ya dibuat kriteria dulu. Boleh pakai, tidak pakai angka juga boleh. Misalnya sekarang kalau rapotnya kan tidak pakai angka. Alhamdulillah putra Bapak Ibu sekarang sudah pandai menghafalkan surat An-Naba dengan bagus. Bisa. Itu ya boleh saja itu. Tapi akan lebih bagus menggunakan dibuat kriteria. Nah, gitu. Saya kira begitu. Nanti saya share untuk Pak Agung. Jadi intinya untuk Pak Agung itu proposalnya masih belum tegas. Judulnya judulnya R&D, ya, judulnya R&D, rumusannya R&D, tapi kemudian isi dari apa namanya hipotesisnya, kerangka pikirnya, analisisnya itu menggunakan penelitian kuantitatif. Bisa regresi, bisa apa namanya korelasi. Jadi belum jelas. Kemudian kalau mengikuti R&D masih perlu tambahan. Tambahannya di situ pakai model apa pengembangannya. Nah, gitu. Mau pakai Brock and Gold, pakai Dick Carey, pakai 4D, ya pakai AD, ya itu belum jelas. Saya kira begitu. Nah, karena mungkin waktunya sudah melebihi, nanti disambung Rabu depan, Rabu depan dipersiapkan kembali. Kita akhiri dan baca alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang perlu disampaikan? Nanti perlu
di apa namanya di grup boleh didiskusikan. Cukup nggih. Sukses selalu buat Bapak Ibu semuanya. Amin. Nanti untuk yang ya bagaimana proving tidak pakai internet, tidak muncul provingnya, saya kira Ustadz Edi sangat mahir itu nanti. Bisa menyampaikan, membuat apa namanya ya video pembelajaran yang kalau dicentang itu kok tidak berfungsi, itu mungkin di bagian apa begitu ya. Saya sudah membuatkan yang proving, nanti saya kirim kembali. Itu sudah ada di atas ya, sudah di atas ya. Ya begitu, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti hasilnya saya share ya, saya share di grup ini.